mempersiapkan hati kita untuk memulai pre-service pada pagi hari ini. Let's prepare our heart for us to start the pre-service. Mari kita tenang aja dalam hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, haleluya. Biar ada kerinduan di dalam setiap hati kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Saudaraku, biar setiap kita pada pagi hari ini ada rasa haus, ada rasa lapar, ada rasa rindu untuk ketemu Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Saya yakin banyak di antara Anda tahu lagu ini. Tapi biar pagi hari ini bukan cuma sekedar kita nyanyi, tapi datang dari hati kita menyatakan bahwa kita rindu banget untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama kita berdiri katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
kemuliaannya, karena pengorbanannya. Haleluya, haleluya, oh glory, haleluya. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas gerejamu, atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Your fresh anointing, Lord, come upon your church, come upon your people, come upon your servant, Lord, this morning. Kami mau Tuhan ketemu dengan Engkau secara pribadi. Ada kerinduan, ada rasa lapar, ada rasa haus. Lord, we want to see you face to face, Lord Jesus. Oh, people who is hunger, who is thirst on you, Lord Jesus, akan ketemu dengan Engkau secara pribadi. We'll meet with you face to face, Tuhan. Pagi hari ini kami gak ada lain, Tuhan, hanya mau ketemu dengan Engkau, Tuhan. This morning, this is our long, Lord Jesus, to see you face to face, to hear your voice, Lord Jesus, untuk mendengar suara-Mu, Tuhan. Nama Yesus. Roh Kudus yang pimpin, baik sekolah minggu, Roh Kudus yang bekerja juga di dalam kebaktian pagi hari ini. Saudaraku, Anda boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. You may be seated. Mari ambil waktu 2-3 menit ke depan untuk masuk di dalam saat teduh. Kami mau bersorak bagimu, Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami mau bersorak bagimu, Yesus, Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, setiap Anda yang siap untuk bersorak dan memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. One more time. Are you ready? Anda siap, saudaraku, untuk memuji dan memuliakan nama Yesus Tuhan? Anda siap, saudaraku? Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yuk, mari kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji Tuhan pagi ini. Yang siap, ayo kita lambaikan tangannya. Kita berangkat kiri dan kanan kita kalau Tuhan Yesus baik. Dan di lagu ini dibilang, my heart will choose to say, blessed be your name. Kita mau memuji Tuhan. Lord, blessed be your name.
untuk memuji Tuhan, saudara? Siapa yang siap untuk menerima kuasa dan kemenangan dari Tuhan pada pagi hari ini?
karena kami percaya Engkau adalah pribadi yang begitu baik ya Tuhan. Yes Lord. Jadi mari kita nyanyikan pagi ini ya Tuhan, kalau kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin menjadi pribadi yang Engkau adalah pribadi yang ingin kami kenal ya Tuhan. Dan di dalam situasi apapun, di dalam kesesakan hidup kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan kalau Engkau baik Tuhan. Jadi saya mengundang untuk kita tetap pejamkan mata dan merefleksikan lagu yang akan dibawakan sini. Wajah
mengatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Pagi ini dan seterusnya selama hidup kami Tuhan, kami akan terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Hosana to the King. Haleluya. Angkat dong kedua tangan kita, sembah Dia. Lantai 1, lantai 2. Firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk trio cantik katanya nih. Trio cantik. Trio cantik ya nih ya. Alright, selamat pagi semuanya. Good morning PBC. Buenos dias. Selamat pagi semuanya. Senang banget kita ketemu pada pagi hari ini. Saya mau menyampaikan short announcement bagi Anda yang akan mengikuti nanti setelah kebaktian ini. Langsung kita akan ada yang namanya bagi new immigrant, bagi Anda yang menjadi pendatang baru di Philadelphia, mungkin dalam 6 bulan terakhir atau 9 bulan terakhir baru datang ke Philadelphia. Siang ini di tempat ini, jadi Anda nggak usah ikut keluar setelah kebaktian. Right after the service, just come gather in this area, duduk di sekitar sini. Kita akan ngobrol-ngobrol, tanya jawab seputaran bagaimana sih kehidupan atau persiapan kita sebagai new immigrant di kota Philadelphia ini. Kita akan ngobrolin dari masalah pendidikan, kesehatan, masalah keamanan, semuanya. Jadi untuk Anda sekali lagi yang akan mengikuti tanya jawab, sharing sehubungan dengan sebagai new immigrant, Anda boleh stay setelah kebaktian ini. Demikian juga kalau Anda baca di buletin, it's August besok ya, di bulan Agustus. Jadi kita akan
mulai merayakan namanya suasana 17 Agustusan. Dan tanggal 6 Agustus kalau Anda baca di buletin, ada 2 event yang dibuat sama anak-anak Indonesia di Philadelphia ini, yaitu ada acara Asian dan juga Indonesian Independent. Anda bisa ikutin kedua acaranya, acara-acara yang hebat di 2 tempat yang berbeda, yang satu di Flasher, yang satu ada di Cherry Street Pier. Acara yang hebat, saya sarankan untuk hadir dan support teman-teman kita yang sudah mempersiapkan semuanya itu. Haleluya. Nah, di minggu terakhir di bulan Juli ini kita masih berbicara temanya Will You Answer? Ya. Di dalam firman Tuhan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sometimes Tuhan Yesus sampaikan, atau nabi-nabi atau rasul di dalam Alkitab yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan. So, pagi hari ini kita akan belajar satu pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada murid-muridnya. Tapi pagi hari ini ada Koden yang akan menyampaikan firman Tuhan. PPC, please welcome Pastor Daniel Alexander. Yes. Bisa Koden? Good. Iya. Thank you, Pastor Argo. Selamat pagi semua yang ada di Philadelphia, yang ada di Amerika, yang di Indonesia selamat malam. Ada yang dari Jerman, selamat sore. Guten Tag, meine Brüder. Siap untuk belajar firman Tuhan? Amen. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara orang-orang hebat ini. Baik. Tema bulanan saudara apa tadi? Will you answer? Will you answer? Apakah engkau akan menjawab? Saudara, dalam hidup ini pasti akan ada banyak pertanyaan. Betul tidak? Yes. Dalam hidup ini pasti akan ada banyak pertanyaan. Maaf, jangan tersinggung saya tanya. Biasanya yang banyak tanya itu orang pintar atau orang yang gitu aja. Yang banyak bertanya. Dua-dua. Betul enggak? Justru kita ini manusia yang hidupnya penuh dengan pertanyaan. Kenapa? Oh, sebentar. Kenapa nggak ada suaranya itu? Oh, saya belum. Oh, tapi sudah dibuka itu. Tes. Jadi bagaimana? Sebentar. Masih nggak ada suara yang di Zoom? Yang di Zoom coba dites. Yang di Zoom sudah ada? Tolong jawab yang di Zoom. Belum ada. Padahal sudah on itu speakernya. Udah on ya? Apanya? Oh, pakai speaker itu. Coba ya. Nah, kalau begini bagaimana? Jadi nggak pakai tes yang di Zoom, tolong bantuin jawab. Atau ditulis saja. Sabar ya. Bagaimana yang di Zoom? Tes yang di Zoom coba bisa dengar jelas? Udah ya, jadi nggak pakai airportnya ya. Oke. Jelas. Ya, bantuin jaga di situ. Terima kasih jadi operatornya. Baik, kita mulai belajar. Will you answer itu tema bulanan saudara. Apakah kau mau menjawab? Nah, saudara, orang yang hidup itu biasanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Betul? Antara suami istri, ya, salah satu sumber masalah dalam pernikahan kita
ketika salah satu tanya, yang ditanya nggak bisa jawab. Nah, biasanya di situ ribut. Betul tidak? Loh, saya tanya sama menikah, jawab dong. Iya toh? Nah, yang tanya juga nggak mikir. Yang ditanya ini ngerti atau nggak pertanyaannya. Tapi maksa untuk menjawab. Sering terjadi dalam hidup pernikahan kita. Loh, saya tanya kok sering terjadi? Nah, yang belum menikah belajar ini. Ternyata makin panjang usia pernikahan kita, makin banyak pertanyaan yang gak terjawab dalam hidup ini. Saudara, ini masalah dalam kehidupan. Bahkan sesama saudara, sesama sahabat, sesama teman, antar tetangga, teman di pekerjaan. Wah, kalau kita kejar terus masalah pertanyaan ini, akan ada habisnya enggak? Jawab, akan ada habisnya enggak? Apakah setiap pertanyaan yang kita tanyakan, ya, setiap pertanyaan yang kita tanyakan kepada orang yang jenius, kepada orang yang super jenius sekalipun, begitu dia jawab apa yang kita tanyakan, wah, kita merasa ini orang hebat, puas atas jawabannya. Percaya setelah itu nggak ada pertanyaan lagi di hidup kita? Loh, jawab dong. Apakah setelah itu nggak ada pertanyaan lagi di hidup kita? Banyak. Ini masalah dalam kehidupan. Berarti sebelum kita banyak pertanyaan, lebih baik mikir dulu sebelum tanya. Supaya yang tanya nggak capek dan yang ditanya juga nggak kerepotan. Kok nggak amin? Lalu apa solusinya? Apa jalan keluarnya kalau pertanyaan yang begitu banyak dalam hidup ini? Dan kita bertemu dengan orang-orang yang jenius, yang kita yakin orang itu pasti bisa jawab pertanyaan kita. Tapi faktanya, setelah dijawab dengan hebat dan tepat pun, yang namanya manusia tetap akan muncul pertanyaan baru. Nah, begini rahasianya, daripada banyak tanya dan akan terus muncul pertanyaan, maka jawabannya lebih baik pasrah saja. Apa yang kita belum mengerti, jalani dulu. Jalani dulu. Sambil kita berjalan, percayalah, pertanyaan kita akan terjawab sendiri. Betul tidak? Dan itu luar biasa. Ayat mas yang Pastor Aldo berikan kepada kita, Yohanes 6 ayat 67. Mari kita buka ayat itu. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jangan anggap Tuhan Yesus ngusir. Tidak. Ya, kelihatannya Tuhan Yesus ngusir. Ada apa sampai pertanyaan itu? Ayat 66. Kita lihat ayat 66. Jadi Tuhan Yesus tidak mengusir, ya. Ayat 66.
Mulai dari waktu itu. Berapa orang? Banyak. Bukan orang biasa, bukan pengikut, tapi his disciples. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Wih, seru kalau begitu. Nah, ini bukan yang 12, tapi yang kelompok di ring kedua dan ring ketiga istilahnya. Pergi. Nah, sisa yang 12. Lalu Tuhan Yesus tanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lagi sekali jangan anggap Tuhan Yesus ngusir. Tidak, oh bisa dimatiin enggak? Yang mana yang bunyi? Oh di belakang, maaf. Saya kira yang saya punya. Saudara, ini hal yang penting dalam hidup perjalanan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Coba renungkan pertanyaan saya. Selama kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, selama kita menjadi anak-anak Bapa di surga, banyak tidak kejadian-kejadian yang tidak enak dan tidak baik kita alami. Banyak tidak? Ayo kita ngaku jujur. Biasanya hal-hal yang tidak baik atau yang baik biasanya yang kita alami, terus kita tanya kepada Tuhan. Biasanya yang baik atau yang enggak baik yang kita sering tanya? Yang enggak baik. Artinya kita tidak fair. Loh, betul enggak? Kenapa kalau ada yang enggak baik kita baru tanya? Tapi yang baik kok diam-diam saja. Nah itulah model kita. Saya akan katakan kalimat ini, kalau setuju tertawa untuk diri sendiri. Begini. Biasanya kita nunjukkan kepada teman-teman kita dengan suatu sikap ketika kita punya uang banyak atau ketika nggak punya uang. Apa yang seringkali kita nyatakan di depan teman-teman kita ini biasanya, jangan tersinggung. Biasanya kapan? Ayolah, ngerti nggak? Atau pertanyaan gini, pada waktu kita nggak punya uang atau pada waktu kita sedang punya uang banyak, kita itu menunjukkan di depan teman kita. Ayo, pada waktu nggak punya uang atau pada waktu punya uang? Salah, pada waktu nggak punya duit kita seringkali memelas. Justru ketika punya uang banyak, pura-pura tidak punya. Loh, ngerti nggak? Betul nggak? Itu loh kurang ajarnya kita, maaf. Loh, saya tanya betul tidak? Itu nggak fair. Penting nggak punya duit, wajah dilipat-lipat. Supaya minta belas kasihan kepada orang. Terus itu duit banyak, minggir pura-pura nggak tahu. Maaf ya, jangan marah. Nah, ternyata seperti itu sikap kita kepada Tuhan. Ada gangguan? Enggak ya. Ketika banyak hal yang tidak enak dan tidak baik yang kita alami, seringkali kita bertanya, why me? Betul? Loh, waktu enak kok nggak tanya why me? Setuju nggak saya ngomong ini sekarang? Berarti pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan seringkali kita nggak adil, seringkali kita tidak fair. Maka itu peristiwa Yohanes 6 ini Tuhan Yesus tanya, ayo di depan sini ada tempat, jadi siapkan Hani botol minum itu. Sebelah sini juga bisa. Yang dari DC baru datang. Saudara, maka itu ketika banyak murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan dia, sisa 12 orang itu, Tuhan Yesus
tanya, lah kamu bagaimana? Bukan ngusir loh ya, bukan ngusir. Mari itu tanyakan pada kita juga. Apa sih yang menyebabkan mereka mengundurkan diri? Mulai dari waktu itu. Waktu apa? Ayat 64 dan 65. Yohanes 6, 64 dan 65. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tahu tapi tidak menentukan, beda. Ya, tahu, Yesus tahu siapa akan mengkhianati, tapi Tuhan Yesus tidak menentukan. Jadi bukan Yudas yang ditentukan, tidak, pelan-pelan. Masih ingat ketika mereka lagi kumpul ber-13, lalu Petrus tanya, "Guru, siapa yang akan menyerahkan kau di antara kami ini?" Jawaban Tuhan Yesus, siapa nanti yang bareng mencelupkan makanan ini ke kuah ini atau ke sup ini, itulah orang. Begini, kalau saya Yudas yang memang sudah punya niat untuk menyerahkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberi tanda yang bareng menyelupkan, saya akan hati-hati enggak supaya enggak bareng menyelupkan? Loh, jawab dong. Loh, betul tidak? Saya enggak akan goblok dong. Satu diberita kok bareng-bareng, itu kan bunuh diri namanya. Bisa enggak itu terjadi pada Petrus? Saya jawab, bisa enggak itu terjadi pada Petrus? Loh, saya tanya, bisa terjadi pada Yohanes? Bisa. Jadi Tuhan Yesus tidak menentukan, tapi dia tahu. Ilustrasi yang lain. Siapa pernah mengalami begini? Suatu hari ada mama-mama kumpul, dan mama-mama ini bawa anaknya yang masih kecil, yang baru belajar jalan. Mama-mama lagi omong-omong, terus melihat salah satu anak kecil, entah anaknya mama yang mana, itu jalannya sempoyongan. Terus yang lain ngomong, wah bakal jatuh ini, bakal jatuh. Ini menentukan dia jatuh atau memang tahu bakal jatuh kalau gitu jalannya? Loh, tahu, tapi tidak menentukan. Jahat sekali kalau ada mama, begitu anaknya belajar, dia bilang, jatuhlah kamu, jatuhlah kamu. Kejam sekali. Ngerti ya ilustrasi ini? Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Kira-kira hari ini juga ada apa saja di hati kita yang belum kita buat, baru rencana. Dan apa yang ada di hati kita, istri kita, suami kita, mama kita, adik kita, koko kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Bisa nggak? Nah, dia tidak menentukan Yudas. Itu pilihan Yudas sendiri. Lanjutnya ayat 66. Lalu 65 maaf. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lama saya merenungkan firman ini. Kenapa hanya ngomong begitu saja kok mereka kecewa dan mundur semua? Ada apa perkataan ini? Saya baca bolak-balik, saya merenungkan. Yang salah di mana? Tuhan Yesus ngomong apa adanya.
Saudara, jawabannya tergantung pada motivasi hidup kita. Motivasi hidup kita ini yang akan menentukan semua yang terjadi, yang kita lakukan atas hidup kita. Itu motivasi kita. Saya berikan contoh. Ada 2 orang berangkat dari Indonesia, sama-sama masuk Amerika. Ya, 2 orang. Yang satu sejak berangkat dari Indonesia sudah punya motivasi. Aku akan kerja keras di sana. Motivasinya. Tapi yang satu waktu mau berangkat, motivasinya aku mau jalan-jalan dan main-main. Tapi masalahnya nggak punya duit. Ngerti? Nah, begitu 2 orang ini tiba di Amerika, dua-dua sama kerja keras. Sama-sama di tempat yang sama, kerjaannya sama. Siapa di antara 2 orang ini yang ngomel terus, cerewet terus, tanya terus? Ayo, yang mana cepat? Yang mau main-main. Dikasih kerja 8 jam nawar. Bisa nggak dikurangi 2 jam dengan 6 jam? Yang satu, yang pertama, itu kebalik. Bisa nggak tambah 2 jam lagi? Loh, ngerti nggak ini? Nah, semua pertanyaan kita di hidup ini kepada Tuhan, itu ternyata sangat tergantung motivasi kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Will you answer? Apakah engkau akan menjawab pertanyaanku? Maka jawabannya tergantung motivasi kita. Kalau motivasi kita percaya Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus, supaya kaya, supaya ketemu calon mertua kaya, misalnya gitu, supaya sukses, supaya ini. Kira-kira coba Filipi 1:29. Orang yang menjadi murid Yesus atau Kristen, tapi motivasinya mau cari enak saja, lupa akan ayat ini. Filipi 1:29. Ya, mana? Filipi 1 ayat 29. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, nah, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara dan saya yang sudah tahu ada firman seperti ini, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus itu ada penderitaan. Sudah tahu. Nah, kira-kira murid seperti ini akan banyak pertanyaan enggak? Kalau ada yang enggak enak terjadi di hidupnya. Ayo, akan ada banyak pertanyaan enggak? Tidak. Justru pertanyaannya, sudah sebulan kok enggak menderita, tanya. Loh, betul enggak? Kapan itu penderitaannya? Katanya percaya Yesus itu enggak cuma dapat anugerah, tapi penderitaan. Loh, betul? Kalau yang motivasinya salah, baru Tuhan mau ngangkat, aduh. Belum diapain, doa dulu. Why me? Tanya lagi, lo kenapa aku? Biasanya orang seperti itu lalu ungkit-ungkit. Tuhan masa lupa, kalau nggak ada oma saya, nenek saya gereja ini nggak jadi. Loh, ada orang seperti itu masalahnya. Coba kalau aku nggak rajin
gereja ini nggak akan teratur begini. Ungkit-ungkit. Betul? Orang yang motivasinya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus hanya mau cari yang enak saja, lupa bahwa ada penderitaan dalam berjalan bersama Yesus. Maka orang itu akan banyak pertanyaan. Jadi Tuhan Yesus tidak ngusir, cuma tanya, kamu gak pergi juga? Itulah hati kita yang Tuhan ingin cari. Bagaimana? Konsep ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 19 ayat 119 ayat 71. Ya, kita belajar. Will you answer? Apakah engkau akan menjawab aku? Ayat 71. Baca sama-sama. Satu, bisa nggak cuma satu ayat aja yang keluar? Supaya nggak bingung bacanya. Ayat 71 saja. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Kok nggak amin? Apa kata lain tertindas? Banyak masalah, apalagi kegencet gitu loh, susah bener ah. Nggak kegencet gitu loh, atau kecepit pintu, udah gitu aja. Itu apa? Baik atau tidak? Loh kok tidak? Baik apa? Aduh ini bagaimana? Oh, iya. Inggrisnya apa? Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggrisnya? Jadi ini baik loh, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mana bahasa Inggrisnya? NLT English, ya oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Nah, orang yang hidup seperti ini akan banyak pertanyaan enggak? Enggak. Ya udah, nikmati saja. Karena itu indah. Oke. Siapa yang percaya bahwa masalah itu bisa menghasilkan duit? Ayo, siapa yang percaya? Yang di rumah juga bahwa masalah itu bisa ngasilin duit. Pasti bingung bukan? Wah, kalau masalah bisa ngasilin duit, ayo kita cari masalah terus yuk. Loh betul. Inventor, saya pernah dengar kata ini? Inventor, para penemu. Nah, sebutkan siapa idola saudara, penemu hebat, inventor hebat dalam benak saudara? Siapa itu? Siapa? Steve Jobs. Siapa lagi? Ada suara di sana, nggak apa-apa. Siapa? Albert Einstein. Siapa lagi? Nah, siapa? Iya, Isaac Newton. Saya beritahu saudara, seorang inventor tidak akan invent something without problem. Setuju? Justru sebelum mereka menemukan sesuatu yang akhirnya bisa berguna buat seluruh dunia, maka mereka harus ketemu persoalan dulu. Ada masalah dulu yang dihadapi. Begitu dia ketemu masalah, langsung pikirannya bekerja, otaknya bekerja untuk how to solve the problem. Bagaimana cara aku menemukan jalan keluar atas masalah ini? Tapi orang yang tidak menggenapi firman Tuhan ini, Filipi 1:29,
Mazmur 119 ayat 71. Begitu ketemu masalah dikit saja, langsung teriak-teriak, why me? Loh, betul tidak? Masih ingat kata gembeng? Orang Surabaya bilang, gembeng kamu, cengeng kamu. Masih ingat? Nah, orang-orang yang cengeng itu nggak akan menemukan sesuatu, karena orang ini ngomel terus. Betul? Nah, kalau para inventor, para penemu itu begitu menghadapi masalah dan dia bisa menemukan sesuatu, dan sesuatu itu dikenal oleh dunia, istilah diberi jadi hak paten, punya hak paten. Terus dia dapat duit nggak? Loh, dapat duit nggak? Pasti. Nah, pertanyaannya, dia puas dengan satu penemuan saja? Ayo jawab, dia puas dengan satu penemuan saja? Enggak, dia akan cari masalah lain lagi. Bukan buat masalah, beda loh. Cari masalah untuk menemukan sesuatu dengan buat masalah beda. Akhirnya dia menemukan penemuan kedua. Dapat duit lagi enggak? Dapat duit lagi enggak? Dapat. Woi, penemuan kedua luar biasa. Dia puas? Enggak, cari lagi. Boleh enggak saya katakan orang seperti itu addicted with problem? Oh enggak, amin. Ketagihan masalah. Maka itu kalau seminggu kok hidup enteng-enteng terus, ya dia pasti cari di mana orang ini kok enggak muncul. Loh, iya atau tidak? Ayo. Nah, hidup yang seperti ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu nggak pergi juga? Maka kita jawabnya apa? Loh, Tuhan Yesus tanya, kamu nggak pergi juga seperti yang lain? Setelah kita tahu konsep ini, kita jawab apa kepada Tuhan Yesus? Ayo, pergi nggak? Enggak. Nah, itu bedanya. Siapa yang setuju orang yang masuk pernikahan itu akan mengalami the biggest adventure? Loh, betul atau tidak? Nah, yang belum nikah mikir kamu ya. Kalau nggak suka tantangan lebih nggak usah kawin, sungguh. Yang suami istri katakan amin gitu, supaya nolong anak-anak muda ini. Betul? Yang tidak siap menghadapi tantangan, nggak siap menghadapi masalah, jangan kawin, tahu? Katakan amin, sudah menikah. Nah, yang belum menikah mikir 4 juta kali, kawin nggak ya? Kawin nggak ya? Nah, saudara, orang yang nggak berani menghadapi tantangan, jangan menikah. Dia akan kawin bolak-balik nanti. Karena nggak cocok ini, nggak cocok. Inilah hidup yang kita harus hadapi. Benar? Nah, jadi ketika Tuhan Yesus tanya, kamu nggak pergi juga? Ya enggak, karena kita sudah tahu tujuannya itu sungguh luar biasa untuk kita menghadapi. Oke, saya beri contoh lagi. Apa bedanya berlian dengan beling? B-nya sama. Berlian, beling. Ayo. Bedanya, ayo cepetan. Nah, yang bilang harga itu pasti duit aja dipikirin. Ya, prosesnya. Betul? Mana yang cepat jadi, beling atau berlian? Beling cepat. Berlian itu perlu ratusan tahun. Enggak 10 tahun, enggak 60 tahun, ratusan tahun prosesnya. Maka itu kualitasnya beda. Itu sebabnya di dalam dunia industri tidak ada pisau setajam apa
yang bisa dibuat oleh manusia untuk potong baja selain berlian. Pernah tahu nggak? Berlian itu bisa motong baja karena kuat. Pisau setajam apa, sekuat apa, pasti rusak kalau motong baja. Kalau berlian tidak, karena prosesnya kuat. Berlian itu, diamond itu kuat sekali. Nah, begitu pula mutiara. Tahu mutiara? Pearl? Bisa nggak ada pabrik buat mutiara? Nggak bisa. Ya imitasi palsu bisa, tapi asli tidak. Yang belum tahu supaya hari ini tahu. Kalau tidak ada kerang yang siap menderita, nggak akan ada mutiara di bumi. Ingat ya, dulu saya masih kecil, saya mikir mutiara itu telurnya kerang, nggak ngerti kok. Ternyata bukan. Mutiara itu dihasilkan karena penderitaan. Maka itu kalau kerang itu cerewet, tuh kenapa aku ini kenapa? Ya nggak jadi mutiara. Maka itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hidup kita, itu tergantung motivasi kita. Dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Siap dalam penderitaan. Jadi ketika kerang buka cangkangnya untuk cari makan, kenapa ada gangguan? Udah, ya kadang-kadang sinyalnya itu ya. Yang wave tolong ditekan ya, yang di Instagram. Ya. Terima kasih. Jadi ketika kerang membuka cangkangnya untuk cari makan, tiba-tiba tanpa sengaja karena di air yang terus berputar, ada butiran pasir, bukan kerikil. Kalau kerikil mati dia. Butiran pasir kecil, tanpa sengaja masuk. Nah, untuk menggambarkan bagaimana penderitaan kerang itu, saudara pernah kelilipan nggak? Nah, sampai hari ini nggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya apa kelilipan? Awas, sudah lama di Amerika nggak tahu ya. Apa kelilipan bahasa Inggrisnya? Hoi, saya tanya, ini ada yang tahu? Kelilipan apa bahasa Inggrisnya? Panjang pasti, something gitu. Itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Apa? Nah, oke ya. Pernah kelilipan? Kemasukan apa mata kita? Saya bilang kemasukan duit, lain lagi itu. Ayo, kemasukan apa mata kita? Debu, bukan pasir. Pasir rusak mata kita, pucuk-pucuk itu berdarah. Kemasukan debu, ganjal enggak? Ih, enggak enak sekali. Nah, mutiara itu dihasilkan ketika kerang kemasukan butiran pasir kecil. Karena dia nggak punya tangan seperti kita, maka dia nggak bisa mengeluarkan butir pasir itu. Karena ganjal di dalam tubuhnya, maka kerang yang di dalam itu dia gosok, dia goyang untuk ngusir pasir ini. Bayangkan betapa menderitanya. Makin dia gerak, ternyata pasir itu mengerosi. Tahu ya? Kulit kerang di bagian dalam. Nah, karena dierosi, digilas terus, maka nempel ke butiran pasir. Saudara bayangkan. Jadi makin lama penderitaannya, makin apa mutiaranya? Makin besar. Nah, buat manusia yang ingin dapat mutiara yang hebat, berarti makin seneng gak melihat sekarang menderita buat kita? Loh, ngerti gak ilustrasi ini?
Jahat nggak kita ini kalau begitu? Oke? Nah, hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, nggak akan banyak pertanyaan. Kalau kita tahu apa yang Dia buat yang terbaik buat kita. Walaupun itu nggak enak. Itu Tuhan kita, itu perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Wah, indah sekali, tantangan yang luar biasa. Oke, saya beri contoh yang lain. Walaupun tidak semua kita adalah seorang surfer. Tahu surfing? Tahu ya? Betul? Nah, saya nggak menghina loh. Lo kok tahu? Koden, ini apa banyak bukan surfer ya, modelnya tentara. Surfer nggak kayak begini. Apa? Waiter. Lain, bukan surfer itu. Kok awas kamu. Kamu tak pulangin ke Salatiga loh kok. Surfer waiter. Ya memang gimana? Apa prosesnya? Ya makanya dia mikir. Oke, ngerti ya? Yang di laut itu loh. Surfing. Oke, bukan surfer waiter restoran. Ya kopi. Oke, tolong jawab. Walaupun, ya matiin aja langsung. Walaupun semua kita bukan surfer, tapi semua kita pasti tahu. Jawab pertanyaan ini. Seorang peselancar sejati, the real surfer, itu cari ombak kecil atau ombak besar? Kecil, ojo kecil. Gede, ya. Makin besar ombak itu, seorang peselancar makin senang, makin semangat. Maka itu the real surfer, dia akan ngomel kalau ombaknya kecil-kecil. Betul enggak? Nah, begitulah hidup kita murid-murid Tuhan Yesus. Ketika bentuk pertanyaan-pertanyaan kita berjalan bersama Tuhan, karena motivasi kita mau cari enak saja. Ketika hal-hal yang gak enak, hal-hal yang berat, hal-hal yang besar, ujian-ujian itu Tuhan izinkan datang. Kalau kita murid yang sejati, kita gak akan ngomel. Justru itu yang kita nantikan. Sehingga kita gak banyak pertanyaan. Tapi kalau kita perenang biasa, ngerti maksudnya? Perenang biasa, just a swimmer, nggak bisa surfing. Begitu lihat ombak datang, ngapain ini perenangin? Lari, menghindar. Nah, itu bedanya. Saudara, inilah konsep yang kita harus tahu, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ingat, berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak tantangan yang kita akan hadapi. Setuju? Nah, setiap tantangan itu kita tahu. Oh, kenapa? Gangguan lagi. Dikotet aja itu. Ya udah. Mari mulai hari ini kita akan jujur kepada diri kita sendiri. Saudara, besok saya masuk Agustus. Cepat sekali ya. Sudah 7 bulan ini kita lewati tahun ini. Ayo kita tanyakan di hidup kita. Kira-kira dari 7 bulan yang kita lewati, dan masih ada 5 bulan di tahun ini, kita dalam posisi yang mana? A swimmer or as the real surfer? Kita hanya perenang biasa, atau kita seorang peselancar yang selalu menanti ombak besar dalam hidup ini? Itu pilihan buat kita semua. Belum lama saya diketemukan seorang umur 93. Ingat loh, bukan 39, 93. Tapi tetap masih bisa kerja. Wah, saya bilang,
Upah luar biasa. Dan kalimat ini yang muncul. Dan semua kita pasti tahu kalimat yang sama. Justru opa ini kalau nggak kerja sakit. Pernah dengar orang tua seperti itu? Jadi buat opa ini bukan uang tujuannya. Betul. Dia berkata, opa nggak perlu uang banyak. Makan cuma dikit juga. Tapi senang. Kalau bisa kerja, masih bisa ketemu orang. Masih bisa cerita, diskusi dengan kehidupan. Bahkan opa sering bagi pengalaman opa. Ya jelas, umur 93 tahun ini pengalamannya kayak apa itu? Nah, ini bedanya. Tapi pemalas, berumur 53, kok capek semua aku ya? Dasar malas kamu memang. Oke, beda dalam hidup ini. Maka itu ayo, dalam perjalanan hidup kita, kalau ada pertanyaan Tuhan Yesus, kamu ikut mengundurkan diri enggak? Pergi enggak seperti mereka? Maka kita jawab, enggak Tuhan. Bahkan kita akan berkata, beri aku yang lebih berat lagi. Lifter, saudara tahu kata lifter? Yang angkat besi itu. Dari dia masih muda, dia belajar. Orang seperti itu, makin berjalannya waktu, dia ingin mengurangi beban atau nambahi beban? Ayo jawab, nambah. Terus. Bukan untuk sombong-sombongan. Dia hanya ingin ngetes kekuatan dirinya berapa. Dan seorang lifter nggak akan puas kalau dia sudah ada di tingkat misal sekian ya, 200 kilo misalnya. Wah, dia berhasil. Dia berkata stop. Enggak, dia ingin tahu lagi sampai seberapa kemampuan. Begitu pula seorang peselancar, the real surfer, sudah ngetes ombak di pantai mana. Bersyukur di Indonesia ada berapa spot ombaknya besar, diantaranya di Nias, ya, Lombok. Oh, itu banyak didatangi oleh peselancar dunia. Beda dengan orang yang keliling dunia hobinya shopping. Loh, betul enggak? Beda enggak? Beda. Kalau shopping, cari barang mahal, harganya murah. Betul enggak? Tapi kalau the real surfer, enggak butuh dia shopping-shopping. Dia cari ombak mana yang paling besar. Karena itu tantangan buat dia, challenge yang ini. Maka itu dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Hari demi hari, kita harus makin apa? Naik. Makin berat beban yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu suka ngeluh, suka ngomel, gerundel, ya enggak. Apalagi, saudara rugi jadi murid Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus membawa pertanyaan banyak kepada kita, biarlah kita jawab yang betul. Betul? Ayo, kita mau jadi pemenang, the winner or the loser? Winner. Ayo, amin. Jadi pemenang dong. Jangan jadi pecundang. Di depan kita masih banyak hal-hal hebat yang Tuhan sediakan. Jangan puas dengan apa yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Ayo cari lagi. Ayo cari lagi. Luar biasa Tuhan itu dalam perjalanan hidup kita, iman kita kepada Dia. Wah, kalau kita hidup seperti itu hebat sekali. Tuhan akan membawa kita ke hal-hal yang lebih hebat, lebih tinggi lagi. Saudara, itulah Tuhan. Saya beri kesaksian sedikit. Sabtu yang lalu, ini kan minggu, ya, jadi baru seminggu lebih. Ya, saya dengan dua anak saya, kami ada di satu desa di daerah Kecamatan Krayan Tengah. Itu masuk Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saya belum pernah ke desa itu.
namanya Binuang. Hanya untuk satu anak kami harus ke sana. Kami berangkat dari Tarakan, ya, naik pesawat Kodiak yang isinya 9 orang. Milik Mission Aviation Fellowship, MAF. Pusatnya di Redding, California. MAF itu jasanya hebat untuk Indonesia. Mereka masuk Indonesia sejak tahun 50-an yang lalu. Di banyak daerah di Indonesia, mereka ada Kalimantan Barat, ya, terus Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, seluruh Papua, ya, Sumatera nggak ada. Nah, itu daerah-daerah terpencil. Nah, kami terbang menuju kampung namanya Longpadi. Saya juga belum pernah ke kampung itu. Dari Longpadi kami naik mobil off-road, tapi jaraknya dekat, cuma hampir 30 menit. Tapi juga lewat jalan yang ngeri. Hanya untuk satu orang. Tapi Tuhan berkati, orang bisa banyak datang. Nah, hari Sabtu kami harus pergi ke kota, ya, Krayan Induk. Itu agak besar kotanya, Longbawan. Tapi tetap masih daerah pedalaman. Jaraknya 70 kilo sekian, nggak sampai 80 kilo. Tapi ditempuh 7 jam lebih karena off-road. Nah, berapa kali kami harus turun dari mobil itu, ya, untuk jalan karena mobil nggak bisa terlalu banyak penumpang. Terus ditarik 2 kali, sekali putus talinya, tempat lain begitu. Dan kami duduk di bagian belakang yang bak terbuka. Bukan di kursi duduknya. Cuma papan yang kira-kira 10 cm. Dan itu diberi 3 lapis. Sampai lutut ini juga sudah. Ngeri sekali. Nah, terus berapa anak-anak saya melihat itu. Nah, memang 50 tahun saya pelayanan, baru kali itu. Waduh, jalan begitu susah. Nah, saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk bisa mengalami perjalanan seperti itu. Orang-orang bingung melihat. Dan puji Tuhan, Sabtu nyampe sore, hari Minggu pelayanan, Senin tanggal 25 kami keluar dari pedalaman itu ke Tarakan, naik pesawat MAF lagi. Nah, dari Tarakan saya ke Jakarta. Anak saya satu ke Makassar, satu ke Surabaya. Sampai Jakarta sore, hampir jam 5. Saya beres-beres, jam 10 saya balik ke airport lagi Cengkareng untuk ke New York. Hari Selasa sore tiba di New York. Langsung Selasa semalam nginep di Philadelphia. Rabu pagi saya ke Atlanta. Kemarin siang baru tiba lagi di Villa. Nanti malam ke DC. Hari Rabu pagi balik ke Jakarta lagi. Mau ikut? Bayar sendiri. Nah, ngerti enggak? Kenapa? Nah, saudara, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat saya teller, capek enggak? Enggak. Nah gitu, Pak Aldo salah lagi ngasih jadwal. Saya pikir yang siang ini tidak ada. Yang baca enggak tadi itu? Lihat itu. Dia bilang 9.30 PPC, NBC jam 5. Ya sudah, pikir enggak ada siang ini. Jadi tolong ya sebentar lagi nyambung lagi, ini ada ibadah. Ayo baca itu. Tulisannya salah, Pak Pendeta, saudara ini. Tadi pagi saya diberitahu, nanti di NBC siang. Hah? Loh? Betul nggak? 9.30 terus NWC. Ya jam 5 ada jam. Jam 5 NWC lagi. Nggak ada. Loh, sudah salah nggak mau ngakuin. Ampuni hambamu Tuhan. Oke ya, jadi yang ngikuti di rumah nyambung lagi sebentar. Mau jadi murid Yesus yang benar? Betul? Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Silakan Pak Aldo. Thank you Koden. Sama-sama. Sama bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa it's about our motivasi.
Ya, bagaimana motivasi kita benar bersama Tuhan. Bahwa setiap permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan untuk membuat kita lebih kenal Tuhan lagi. Amin, saudaraku. Kasih kiri kanannya, bilang semangat, semangat, semangat. Siap dengan masalah baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, katakan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. karyanya siapa, saudaraku? Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mulai saat ini Tuhan, saya mau izinkan Engkau terus memberikan masalah demi masalah, dan ajar kami untuk tetap setia, gak lari dari Engkau, karena kami mau hidup kami naik. Naiknya artinya Tuhan, kami kenal Tuhan lebih lagi. Tuhan memurnikan setiap motivasi hidup kami. Meteraikan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Tadi saya ngelihat ada Ci Ivy, mana? Tolong Ci Ivy maju ke depan. Ci Ivy pas minggu lalu ibundanya baru saja dipanggil Tuhan dan beliau nggak bisa balik ke Indonesia. Jadi pagi hari ini kita secara gereja kita akan berdoa untuk memberikan penghiburan buat Ci Ivy dan keluarga. Lalu kita akan doa persembahan, dan setelah itu untuk Anda yang ingin mengikuti tanya jawab sebagai new immigrant boleh stay di tempat ini. Saudaraku, mari kita arahkan tangan kita untuk Ci Ivy. Haleluya, Lord Jesus. Penghiburan yang kami dapatkan Tuhan, penghiburan sejati hanya datang daripada Roh Kudus. Kalau Tuhan izinkan untuk Ci Ivy boleh kehilangan ibunda yang dia kasihi minggu lalu Tuhan, semua prosesnya sudah selesai. Kami minta biar penghiburan daripada Kristus Yesus turun untuk Ci Ivy, apalagi dia gak bisa pulang ke Indonesia. Untuk dia dan keluarganya dikasih kekuatan, dikasih penghiburan. Dan untuk kami yang ditinggalkan, untuk kami diingetin bahwa that's life. Gak ada satupun di antara kami yang akan tetap di dunia ini. One day kami semua akan kembali menghadap kepada Engkau. Ajar kami untuk menjaga hati kami, menjaga hidup kami dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. One more time Lord. Kekuatan, penghiburan, dan berkat Tuhan turun atas kehidupan Ci Ivy dan keluarga dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita angkat amplop persembahan kita.
Kami bersyukur berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Biar persembahan yang kami bawa ini Tuhan sucikan, kuduskan, biar bisa dikelola dengan benar lewat gereja di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati kesehatan, usaha, pekerjaan mereka, keluarga mereka di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini sekali lagi kami secara korporat, kami secara keluarga berdoa untuk keamanan kota tempat kami tinggal, Philadelphia, di dalam nama Yesus. Kalau kriminal demi kriminal terus terjadi Tuhan, kami mau perkatakan shalom, damai, terang Tuhan, damai Tuhan turun atas kota tempat kami tinggal. Biar kehadiran kami Tuhan membawa perubahan di alam roh dan di alam nyata di dalam nama Yesus. Kehadiran kami membawa dampak yang luar biasa buat kota ini. Untuk mereka yang sakit, biar ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat akan mengalami kelegaan di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mempunyai motivasi yang benar di dalam hidup ini. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Happy Sunday and see you all next week.